Well, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Sociolinguistic class. How are you today? Hope you still great. So, today we'll talk about language and gender. Okay, this information will be very beneficial for you as a man. When we communicate with women, we will know what will happen, and we will know how to do when we communicate with a different gender. Okay, let's check this out. We're starting from the research done by Tennant in 1990. In 1990, she found out that men and women are different when they communicate. We obviously can see this. Kita bisa melihat dengan sangat jelas sekarang. Men atau laki-laki dan perempuan memiliki cara yang sangat berbeda dalam berkomunikasi. It cannot be argued, right? It's unarguable. Jadi itu hal yang sangat pasti. Jadi cewek dan cowok atau laki-laki dan perempuan memiliki cara yang berbeda dalam mengkomunikasikan sesuatu. We may see same thing, tapi dengan perbedaan gender, kita mempunyai cara yang berbeda dalam berkomunikasi. Oke. Perbedaannya terlihat dari sini. Ketika berkomunikasi, women cenderung lebih menggunakan feeling dan emotions. Jadi yang ada yang mereka lihat, it's more about the feeling and emotions. They even don't think logically. Mereka lebih menggunakan rasa. Kayaknya kayak gini ya. Kayaknya kayak gini. It's based on the feeling, emotions. Tapi cowok atau man cenderung lebih rational and lebih logis in thinking. Ketika kita melihat sesuatu, mungkin ini tidak seperti yang saya lihat. It can be other things gitu. Jadi kita lebih memanfaatkan otak kita daripada heart kita atau hati kita dalam memandang sesuatu. Okay. Bukan saya mau menyudutkan ya, tapi that's a real fact reveals. Okay. Apa sih yang menyebabkan atau faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dalam interaksi between men and women adalah, yang pertama adalah different socializations. Jadi adanya perbedaan socializations. Yang kedua adalah perbedaan dalam budaya, nilai-nilai budaya. Tentunya cewek dan cowok, nilai budaya mereka punya tentunya berbeda. And then the third one is different expectation from society. Tentunya cewek dan cowok diharapkan performing certain different things in a society. Tentunya masyarakat itu mempatok sesuatu yang berbeda antara cewek dan cowok gitu. Kalau cowok menyebutkan satu expression atau utterance, mungkin saja it's just comment. Tapi ketika cewek yang menyebutkan itu, it will be different cases. Okay. Yang terakhir itu adalah different acculturation process. Adanya akulturasi budaya, akulturasi bahasa dan lain-lain. Okay, we take an example of that. Yang pertama, it's some utterance. Ayo nongkrong. The man will directly say, ayo. They will directly answer that, ayo. But when you use that for communicate with women, ayo nongkrong, pasti tidak akan langsung ayo, tapi di mana? Kok di sana? Kok nggak di sini? Atau yang lain. There must be other further questions about that. Okay. Dan selanjutnya, the next utterance. Kamu kenapa? When say someone is in sorrows. Mungkin saja cowok akan langsung jawab, lagi banyak masalah nih bro. Kalau cewek, kalau tanya seperti itu, dia akan
menjawab dengan GPP. Pasti GPP. Entah dia lagi sedih, pokoknya GPP. You have to interpret that by your own instinct. Nah, itu susahnya jadi cowok ya, harus memanfaatkan insting kalian sebagai seorang cowok. Oke, dan mungkin sering sekali kalian mendengar iya dan tidaknya cewek itu tidak selalu iya dan tidak dalam artian harafiah. Iya dan tidaknya mungkin berarti hal yang lain juga. That's most about pragmatic things. Okay. Language and gender might seen from 7 topics here. The first one is minimal response. Yang kedua itu adalah questions, taking turns, changing the topics in conversation, self-disclosure, and next one is verbal aggressions, and the last one is politeness. Oke, kita akan bedah satu persatu ya. Kita mulai dari minimal response. What is minimal response? Minimal response is utterance or short answer that listener makes while the speaker talk in a conversation. Oke, itu adalah jawaban singkat, sesingkat-singkatnya yang bisa diberikan seperti or something like that. That is called minimal response. Dan faktanya menunjukkan bahwa women respond frequently, menggunakan minimal response ini frequently. Men cenderung lebih menggunakan ini lebih sedikit, atau ya banyakan cowoknya mager mungkin ya, tidak begitu banyak merespon. Dan ya we can see from the gender difference there. Oke, apakah Anda merasakan hal itu? Kalian jawab sendiri ya. Yang kedua itu adalah questions. When the woman asks a questions, they don't really to the point to the question that they want to ask. Biasanya ciri yang lain, cewek itu lebih menggunakan question tag. Ya enggak, kayak gitu. Itu adalah question tag. Tapi cowok biasanya to the point. Ketika dia mau nanya sesuatu, langsung to the point. Tidak memikirkan tentang ini akan polite atau tidak. Just to the point, to the questions. Selanjutnya itu turn taking. Turn taking in a conversation adalah kesempatan yang diberikan atau kesempatan dalam menyampaikan utterance. Okay. Untuk women, it's tend to take turns in conversation. Cewek itu lebih suka untuk mengambil kesempatan dalam merespon in conversation asking for, because that's natural. Okay. Kalau men cenderung lebih silence in conversation. Kayaknya kok kamu jujur ya? Atau kok kamu gitu sih jawabnya? Pasti kamu ada masalah. Seperti itu, sering terjadi seperti itu. Dan sebenarnya bagi cewek it's just information that man is tend to keep silent in conversation. Jadi kalian harus mengerti ya bagi cewek-cewek ya. Oke. Selanjutnya itu adalah changing the topic in conversations. Cewek cenderung lebih banyak pergantian topik yang terjadi ketika menggunakan bahasa. Cewek cenderung sering berganti-ganti topik, dan topik yang biasanya dibahas cewek adalah gossip, men, shopping, child rearings, and personal relationship. Nah, it's about the observing personal relationship atau gibah ya istilahnya. In the men's topic, it's about firm, hal-hal yang kuat, yang pasti. About sport, women, politics, and car. Sudah bisa dilihat perbedaan dalam pemilihan topiknya saja sudah berbeda. Makanya cenderung banyak cewek dan cowok yang tidak nyambung ketika ngobrol gitu.
Karena secara harfiah memang topik yang tendensi untuk disampaikan sudah berbeda ya. Oke, yang selanjutnya adalah self-disclosure. Self-disclosure is a process was originally defined as the telling other about self. Oke, ini lebih ke proses dari curhatnya. While self-disclosure is telling other about the self. Jadi bagaimana kita curhat istilahnya pada orang. Dan women cenderung mereka telling the problem and experience with other. Oke, jadi cewek itu lebih tumpah ketika curhat dia. Tapi men is paling curhatnya men itu lebih ke when the man has a problems, they will go to drink and do something else. And then the man tends to keep the problem and tends to solve the problem by their own. Jadi mereka lebih cenderung menyelesaikan masalahnya sendiri ya, pada menceritakan ke orang lain. Oke, selanjutnya yang keenam itu adalah verbal aggressions. Verbal aggression is a form of direct psychological aggressions that include yelling at the service provider or making sarcastic or offensive remarks. Ini sebenarnya seperti bullying atau membuli sebenarnya, tapi it's not about physical things, it's about telling something about the things on an angry talk gitu. Membicarakan hal-hal yang it's about yelling, it's shouting to other gitu loh. Jadi women usually engage in angry talk. Jadi cewek lebih suka di engage in angry talk daripada men, karena men itu fokus on downplay the conflict. Jadi lebih meredam konflik yang terjadi ya. Yang selanjutnya itu adalah yang terakhir itu adalah politeness. In a politeness, mungkin salah satu tanda dalam politeness itu adalah the way of utter a compliment atau how to compliment someone. Jadi cewek lebih sering untuk memberi dan menerima significantly more compliment than men do. Jadi cewek dan cowok itu lebih banyak mendapat dan memberi pujian. Cowok sering puji agak aneh ya. Jadi cowok itu lebih apa sih kau ini dan lain-lain. Jadi cewek lebih sering bajunya bagus ya. And women generally perceive compliment as positive, effective speech act, while the man may perceive them differently. Jadi kalau cowok itu, cewek itu lebih, suka compliment itu, ini dia senang sama saya. Tapi ketika cowok enggak, apa sih kamu kok gitu sih ngomong, agak aneh kan. Okay, that's all about the topic in different. About the language use in different gender. So, women and men are definitely different. We talk about language, right? It's not about biological things, but it's about the language that they use. You can see from the minimal response, question, turn taking, changing the topic in conversation, self-disclosure, verbal aggressions, and politeness. Okay, thank you for listening to me. Have a great day.